Dahlia menoleh ketika akhirnya Elric keluar dari kamar mandi. Dahlia pura-pura tidur ketika Elric melihatnya, dan membuka mata ketika Elric memilih berbaring di sofa sana, tak bergabung di kasur. Mau sampai kapan kamu pura-pura membenciku, Yang Mulia? Dahlia melihat Elric terpejam, dengan kening berkerut frustrasi. Dengan kebencianmu yang bercampur nafsu itu, mustahil kamu menang dariku. Elric membuka matanya begitu dibangunkan oleh cahaya matahari yang merobos masuk ke jendela. Elric beranjak duduk, mengacak-acak rambutnya sembari mengusir kantuk. Kepalanya terasa sakit. Elric mendekat ke tempat tidur, menemukan Dahlia ternyata masih di sana, masih tertidur pulas. Masih sangat cantik. Elric menghela napas, berusaha mengusir pikiran gilanya. Elric menuang air ke gelas bersamaan dengan pintu ruangan terbuka. Yang Mulia, selamat pagi. Soal tukang kebun yang kemarin. Bunuh dia. Elric melirik dingin. Dan semua orang di depan kamar Dahlia kemarin, yang menemani Bella, Bunfeh mereka. Josh tersentak kaget. Semuanya. Itu kan seperti Elric mengumumkan ke semua orang di istana bahwa dia marah istrinya dilecehkan. Sementara dia sendiri pula yang mengatakan istrinya boleh direndahkan. Yang Mulia yang ku kenal bukan orang pelin-pelan begini, pikir Josh, sulit menahan rasa asing. Sekali bicara A biasanya pasti selalu A. Tapi sekarang, atau lebih tepatnya sejak menikah, Yang Mulia jadi tidak stabil. Elric benar-benar jadi orang yang berbeda rasanya sejak Dahlia muncul di istana dan memperlihatkan bahwa dia tidak goyah dibenci oleh Elric. Bagaimana ini? Kalau dituruti, itu membuat semuanya jadi rumit. Josh bukannya tidak mau menuruti perintah, namun Josh tahu kalau Catherine mendengar berita ini, Elric juga yang akan kena masalah. Elric paling benci dimarahi oleh ibundanya. Mungkin Yang Mulia tidak sadar. Alkoholnya kemarin masih tersisa. Untuk sekarang lebih baik mengiyakan, tapi tidak melaksanakan. Hukuman mati untuk kesalahan para pelayan dan dayang kemarin sebenarnya wajar, namun itu benar-benar akan mengangkat derajat Dahlia. Bertentangan dengan tujuan Elric di awal. Baik, Yang Mulia. Lalu, untuk Nona Bella. Belum selesai Josh bicara, suara Bella sudah terdengar. Bella berlari kencang memasuki kamar Elric, melewati Josh begitu saja. Bella memeluk erat tubuh Elric, dan langsung menangis. Hiks. Yang Mulia, Bella bermimpi buruk barusan. Elric menatap tajam perempuan yang memeluknya itu. Sejauh ini Elric memang sering muak dan jijik, tapi sekarang Elric bahkan memiliki dorongan untuk menonjok dia sekali, agar dia berhenti bertingkah bodoh. Baru kali ini ada wanita yang membuatnya sampai mau menonjok dia. Kalau aku menonjoknya, dia hanya akan mengadu pada ibunda. Dan ibunda akan mengira aku berkhianat. Ah, sialan. Dari dulu aku tahu dia merepotkan, tapi sekarang benar-benar sangat merepotkan. Lepaskan aku, Bella, tita Elric dingin. Dan mulai sekarang, kembalilah ke rumahmu. Bella mematung. Apa? Elric sudah lelah melihat tingkah bodohnya dan betapa tidak bergunanya dia. Jadi akhirnya setelah bertahun-tahun membiarkan, Elric rasa sudah saatnya dia pergi. Elric menunduk, berbisik, aku sudah tidak membutuhkanmu. Keberadaanmu sekarang hanya beban bagiku. Jadi pulanglah, singkirkan wajah bodohmu itu. Bella bak disambar petir di pagi hari. Napasnya tersekat dan bulir-bulir air mata kembali jatuh. Bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Dia pikir semalam Elric cuma marah karena Elric mabuk. Bella mencium alkohol dari badannya jadi Bella pikir Elric sedang mabuk dan terlalu kesal. Tapi Bella sadar, tidak, Elric bukan mabuk. Tapi dia berubah pikiran.
Apa sekarang Yang Mulia mencintai dia? Jerit Bella, mengguncang tubuh Elric. Sekarang Yang Mulia tidak peduli bahwa dia Li. Keturunan Li yang menghina Yang Mulia. Apa sekarang itu tidak penting lagi? Elric menggertak giginya. Itu sudah bukan urusanmu. Pergi. Menjauh dariku. Tidak mau. Bella malah semakin histeris. Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Yang Mulia hanya mikiku seorang. Dari dulu selalu begitu. Aku tidak akan menyerahkan Yang Mulia pada perempuan sialan itu. Elric menepisnya kasar. Josh. Seret dia pergi. Elric. Josh memberi isyarat pada pengawal menarik Bella pergi. Bella memberontak, berteriak-teriak marah dan menangis. Namun Elric hanya membuang muka, pergi meraih cerutu untuk dinyalakan. Diisap dalam-dalam cerutu itu, lalu mengembuskan napas bersama asapnya. Hufha. Lega ternyata. Sudah lama Elric bosan melihat Bella. Sementara itu diam-diam Dahlia mendengar semuanya. Bibir Dahlia nyaris tersenyum. Cukup puas mendengarnya. Jika perempuan sialan itu pergi, Dahlia akan 10 langkah lebih mudah mengatur istana. Menyenangkan sekali, cuma tinggal tidur, satu kuman mati. Aku bisa membunuhnya nanti, atau mungkin menjadikannya budak setelah naik tahta. Tapi sekarang lebih baik dia pergi. Walaupun firasatku bilang dia tidak akan pergi semudah itu. Bella menjerit histeris mengacak-acak kamarnya. Dia tak terima. Sama sekali tak mau terima Elric menyuruhnya pulang. Bella tak pernah peduli Elric menikahinya atau tidak, hanya menjadikannya simpanan atau tidak, Bella tidak peduli. Selama bersama Elric, selama menjadi kesayangan Elric, Bella sudah puas. Namun Bella tahu ketika Elric sudah mengusirnya, Elric benar-benar sudah menganggapnya sebagai hama yang tidak berguna. Dan Elric tidak akan pernah menanggapi seseorang yang dia anggap tidak berguna. Semuanya salah perempuan itu. Semuanya salah dia. Harusnya dia mati saja. Bella menangis terisak-isak, mencakar dirinya dan menjambak rambutnya. Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Bella tidak mau berpisah dari Elric. Bella sudah terlalu menyukainya. Bella merasa mau mati kalau tampaknya. El cuma marah. Ya, dia cuma sedang marah padaku. Pasti besok tidak marah lagi. Bella menguatkan dirinya, meskipun dia tahu Elric biasanya tidak pernah menarik ucapannya lagi. Dahlia akhirnya membuka mata menjelang siang hari. Ketika Dahlia duduk, lehernya benar-benar sakit. Sakitnya tidak bisa dijelaskan. Namun itu membuat Dahlia sadar. Ternyata selama ini Elric tidak pernah serius mencekiknya. Padahal Dahlia sudah cukup sering sesak napas dicekik oleh Elric. Namun cekikan dari tukang kebun itu membuktikan bahwa seharusnya Elric bisa mencekik lebih kuat, sampai Dahlia lupa cara bernapas. Seharusnya bisa namun Elric tidak melakukannya. Sekarang mungkin waktunya masuk ke tahap kedua permainan. Dahlia berpikir demikian saat ia menemukan tatapan Elric yang tajam mengawasinya. Dahlia beranjak dari kasur, melepaskan alat bantu napas dan mengambil tiang infusnya. Elric tak banyak bicara. Hanya mengawasi dengan tatapan sangat tajam. Dia pasti berpikir Dahlia mau ke kamar mandi. Namun Dahlia menuju ke pintu. Mau pergi kemana? Tanya Elric dengan suara sangat dingin. Dahlia tak menoleh, hanya berkata, kemana saja asal bukan bersamamu. Elric tersentak. Kaget mendengar jawaban Dahlia. Matanya bergetar menatap Dahlia yang menarik pintu terbuka. Tiba-tiba, dalam sekejap, Elric sudah mendekat dan meraih pergelangan tangan Dahlia. Tindakannya jelas mencegah Dahlia pergi. Elric menutup pintu dengan cukup kencang,
dan membiarkan tangannya menahan itu biar tidak dibuka. Elric menatap wajah Dahlia. Dia tidak mendongak, tidak membalas tatapan Elric. Padahal biasanya dia selalu membalas dan menatapnya seolah Elric adalah anjing liar yang sebentar lagi dia jinakkan. "Tatap aku," desis Elric marah. Dahlia diam. "Dahlia Lee, angkat kepalamu dan tatap aku," geram Elric lagi. Dahlia tetap tidak menatapnya. Dalam hati Dahlia berkata, "Apa dia bodoh? Leherku sakit saat bergerak sedikit saja, terus dia menyuruh aku mendongak sekarang. Ya, aku bakal menatap matanya sih meskipun leherku patah, tapi sekarang waktunya bermain tarik ulur." Dahlia menepis tangan Elric dengan gerakan sangat lemah. "Aku lelah," gumamnya sepelan mungkin, karena memang sakit saat bicara. Meskipun juga ia sengaja. "Aku lelah dengan kebencianmu itu, Elric." Elric tersekat. "Apa? Aku tidak menyangka seorang pangeran sepertimu bisa serendah itu berpikir. Apa maksudmu?" Elric mengerutkan kening. "Aku bisa mengerti kalau kamu membuliku lewat pelayan. Membuatku kelaparan dan membuatku tidak berkutik karena tidak punya sekutu di istana," ujar Dahlia. Dahlia memegang lehernya, meringis pedih karena bicara terlalu panjang lebar. Namun tentu, ia pun sengaja memperlihatkan betapa sakit itu semua. Dengan semakin lemah suaranya, Dahlia berkata, "Aku memaklumi semuanya tapi kemarin, kamu menyuruh tukang kebun memperkosa istrimu. Benar-benar di luar perkiraanku." Rahang Elric mengeras. Matanya mengamati ekspresi sedih di wajah Dahlia dan tanpa bisa dicegah, ada perasaan remuk tertumbuk. Kesedihan dan kekecewaan Dahlia di sana, Elric merasa tertampar oleh itu. "Tapi ada satu hal yang salah. Aku tidak menyuruh tukang kebun memperkosamu, Dahlia. Tidak usah berbohong. Kamu gila." Elric menggeram marah. "Aku selalu mewaspadai kalian para Lee akan menyuruhku menghamilimu agar ikatan kalian di leherku semakin kuat. Aku tahu cepat atau lambat mereka akan menyuruhku menghamilimu. Jadi menurutmu aku sudi menyentuhmu setelah tukang kebun menyentuhmu? Aku tidak mungkin menyuruh pria lain memperkosamu, apalagi sekelas tukang kebun sementara suatu saat bisa saja aku yang harus menghamilimu demi kepentingan kerajaan." Dahlia tersenyum miring. Tentu saja dia tahu. Yang punya ide tukang kebun itu pasti Bella dan dayang-dayangnya. Dahlia cuma berakting saja, sok mengira semuanya salah Elric biar Elric merasa bersalah. Sok-sok pasrah dan terluka. "Tapi bukannya kamu bilang bahwa aku ini pelacur?" Dahlia mengerutkan bibirnya getir, pura-pura terluka. "Setelah semua yang terjadi aku jadi berpikir serendah itu harga diriku di depanmu. Jadi sudahlah, terserah padamu." Dahlia menepis Elric lagi. "Aku tidak akan mengusikmu lagi, jadi mulai sekarang jangan usik aku juga." Elric terpaku kaget, sekujur tubuhnya serasa linu ketika Dahlia bersikap begitu. Bahkan ketika Dahlia menarik tangan Elric dari pintu karena Elric menahan pintu itu, Elric tanpa sadar melepaskannya. Membiarkan dia pergi, sedikit pun tak berbalik lagi. Elric menahan napas. Mata itu tak melihatnya sama sekali. Mata sombong yang mau menjinakkannya itu tak melihatnya lagi. Dahlia malah memegang lehernya dan meringis sakit, sambil berjalan tertatih-tatih. Dahlia tidak tersenyum mengejek atau penuh kemenangan. Seolah dia benar-benar sudah lelah meladeni Elric. Dia lelah. Dahlia Lee lelah. Elric tak ingin percaya, namun tak tahu kenapa ia merasa sangat takut. Napas Elric memburu bahkan ketika Dahlia sudah pergi jauh. Elric masuk dan duduk di tepi kasurnya, berusaha mengatur napasnya. Mengatur pikirannya yang berantakan. Akhir-akhir ini Elric merasa akal sehatnya tidak di tempat yang benar. Ia merasa ini bukan dirinya yang biasa,
namun Elric juga tidak mengerti sama sekali ini sebenarnya apa. Rasa sesak apa sebenarnya ini? Kenapa ini terus ada dan ada meskipun Elric sudah berusaha keras menyingkirkannya? Elric tersengal-sengal, mengusap wajahnya berulang kali. Berusaha meyakinkan diri bahwa dirinya tidak perlu peduli Dahlia mau apa. Tidak perlu peduli. Yang mulia. Elric mendongak. Ada Tuan Muda Rohan. Sekujur tubuh Elric menegang. Nama Rohan tak pernah membuatnya takut, kecuali sekarang, saat ia tahu Rohan datang persis saat Dahlia baru keluar. Yang artinya mereka bisa saja bertemu. Spontan Elric berdiri. Di mana? Beliau mau datang kemari, tapi berpapasan dengan Yang Mulia Putri. Elric langsung keluar, melewati Josh. Langkahnya benar-benar tergesa, seperti ada sesuatu yang mau segera dia hentikan. Sesuatu seperti istrinya bertemu pria lain, pria yang jago merayu wanita. Josh menatap punggung Elric yang menjauh, terburu-buru sekali seperti orang yang panik. Begitu ketakutan menyusul Dahlia yang besar kemungkinan bertemu Rohan. Yang mulia, gumam Josh. Apa Anda jatuh cinta pada orang yang Anda benci setengah mati? Sulit rasanya untuk pura-pura tidak tahu. Sudah sejelas itu Elric memperlihatkan bahwa dia menyukai Dahlia. Tapi bagaimana bisa? Katanya memang cinta dan benci beda tipis. Tapi sepertinya Elric bukan orang yang sebodoh itu sampai tidak bisa membedakan mana cinta mana benci. Seharusnya memang dia tidak sebodoh itu. Elric terpaku sejadi-jadinya ketika dia berhasil menyusul, namun yang dia lihat adalah hal yang paling dia takutkan. Dahlia yang tadi tidak mau mendongak menatapnya kini justru mendongak menatap Rohan, yang seperti sedang mengucapkan sesuatu dengan raut prihatin. Dahlia menatap Rohan, Dahlia memberi Rohan perhatian dengan tatapannya itu. Tidak pada Elric tapi pada Rohan. Elric merasa napasnya tersekat sewaktu Dahlia bahkan berusaha tersenyum pada Rohan, seolah dia senang bicara dengannya. Lalu kemudian menunduk Dahlia dan meringis sakit. Yang mulia, apa lukanya sakit? Haruskah saya panggilkan dokter? Tanya Rohan, khawatir. Dahlia berusaha tersenyum. Tidak. Tidak apa-apa, Tuan Muda. Rohan memegang tubuh Dahlia. Memegang lengannya dan tampak sangat prihatin. Dahlia sedikit pun tidak menepis itu. Dia membiarkan tangan Rohan menyentuhnya. Elric mulai merasa segalanya benar-benar di luar kontrolnya lagi. Dirinya sudah out of control. Rasa marah dan cemburu di hatinya berkobar. Tidak, tunggu. Cemburu. Ia cemburu. Tidak. Tidak mungkin aku cemburu. Kenapa juga aku harus cemburu? Tidak ada alasan untuk cemburu, sialan. Aku cuma kesel saja, karena Rohan malah mengasihani dia. Ya benar, cuma itu. Namun Elric tahu, hatinya mengakui bahwa pikirannya itu munafik. Tiba-tiba Dahlia melirik pada Elric. Napas Elric tertahan, tubuhnya kaku melihat Dahlia melirik padanya dengan mata yang sangat tajam. Beda dari saat dia memandang Rohan dengan kelembutan. Lalu Dahlia seperti berkata, aku pergi dulu. Dan perempuan itu benar-benar pergi. Dia pergi karena dia melihat Elric. Elric merasakan desakan sangat kuat untuk mengejarnya, namun Elric tak tahu untuk apa. Untuk apa? Memang kenapa kalau dia marah dan sekarang mulai cuek? Elric tidak cemburu. Dan tidak butuh perhatiannya. Persetan. Rohan menatap punggung Dahlia, kemudian berbalik pada Elric. Rohan mendekati Elric setelah itu. Tanpa basa-basi dia berbisik tajam, kalau Li tahu tentang kondisi Dahlia sekarang, menurutmu siapa yang akan dilengsarkan dari tahta, El? Elric berdecak. Tutup mulutmu. What the fuck is going on with you?
kata Rohan kasar, tak peduli soal status Elric adalah pangeran. Dia benar-benar muak dengan tingkah Elric. Kamu mulai bertingkah tidak jelas belakangan ini, Elric. Benar-benar tidak jelas. Pelin-pelan, tidak tahu mau apa seperti anak kecil yang tidak punya akal sehat. Rahang Elric berkedut marah mendengarnya. 100 kali lipat marah karena Rohan membuatnya terdengar bodoh. Oh, tingkah tidak jelas karena aku menyiksanya. Dari awal tujuanku menikahinya adalah untuk menyiksanya, balas Elric dingin. Ya aslinya bukan kamu yang menyiksanya begitu. Lehernya itu perbuatan dari Bella, aku tahu. Karena mustahil seorang pangeran berharga diri selangit sepertimu membiarkan istrimu diperkosa tukang kebun. Rohan tertawa mengejek. Kamu berniat berbagi lubang dengan tukang kebun. Jelas tidak. Elric mengeraskan rahangnya semakin kuat. Perbaiki ucapanmu di depanku, Rohan. Kamu tertarik padanya? Tanya Rohan lagi, makin berani. Aku bilang jaga ucapanmu. Jika tidak maka aku punya cara untuk memukul mundur keluarga Li lewat Dahlia. Rohan mendekat, menatap mata Elric yang berkobar. Berucap, cara yang sebenarnya, kalau kamu yang biasa, pasti bisa memikirkannya. Elric cuma diam. Dia tidak tahu. Pikirannya ternyata memang buntu sekarang. Ia cuma merasakan amarah pada Rohan karena Rohan terus mengoceh dan tadi Dahlia tersenyum padanya. Tiba-tiba Rohan berkata, biarkan aku bercinta dengan istrimu. Elric tercengang. Bahkan sebelum dirinya bisa berpikir lebih lanjut, tinjunya sudah melayang ke wajah Rohan. Pukulan yang sangat kuat sampai Rohan terlempar. Hah! Elric berdiri dengan mata berkobar marah, mengepal tangannya seraya bergumam, ucapkan lagi, barusan apa? Hah! Rohan menahan dirinya tidak menangis karena pukulan Elric. Rohan mendongak, menatap Elric yang berdiri di hadapannya seperti siap membunuhnya. Berani sekali, desis Elric, dengan hawa pekat yang benar-benar ingin membunuhnya. Seorang anak bangsawan sepertimu berani sekali bicara kurang ajar padaku hanya karena aku sedikit baik padamu selama ini. Apa harus aku buat ibumu kehilangan anaknya hari ini? Hah? Rohan merinding, dan meringis memegangi bekas pukulan Elric. Fuk, dia lupa kalau Elric paling sakit kalau memukul pakai tinju. Rohan tahu betul sebab Rohan sering melihatnya bertarung di ring. Tinju, tendangan, pokoknya pukulan fisik dari Elric itu sebenarnya lebih sakit dari pukulan kayu atau besi. Itu seperti sudah kelebihan fisiknya sejak lahir. Rohan jelas tidak mau dipukul olehnya lagi, namun Rohan juga merasa sangat ingin mengoceh padanya. Ada apa, El? Kata Rohan, mengabaikan sakitnya. Memang kenapa dengan ucapanku? Rahang Elric sudah sangat erat mengetat. Namun kemudian dia menarik napas, membuang pandangannya. Memilih berbelas kasihan karena Rohan adalah sekutunya. Rohan, kalau niatmu sekarang cuma mempermainkan aku, percayalah, itu mungkin akan jadi kalimat terakhir di hidupmu, ancam Elric, agar dia berhenti mengoceh. Rohan bangkit. Ya, karena ucapanku memang merendahkan harkat martabatmu. Aku meminta untuk bercinta dengan istrimu. Memang ucapanku kurang ajar, yang mulia. Rohan meludahkan darah dari mulutnya. Lalu lanjut berkata, tapi suami yang tidak menganggap istrinya seharusnya tidak tersinggung. Elric menggertak giginya kesal. Sialan. Begitu banyak gonggongan anjing hari ini. Dan gonggongan Rohan ini yang paling menyebalkan. Rohan sedikit pun tak berhenti. Kamu tidak pernah memikirkan itu, dengan otak geniusmu. Itu strategi sederhana. Fitnah dia dengan kehormatannya.